Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas integral dengan cara substitusi dan integral parsial. Namun Ibu ingatkan kembali, untuk memahami mengenai integral dengan cara substitusi baik parsial, kalian harus memahami dulu konsep integral sebelumnya, baik untuk yang integral tentu maupun integral tak tentu. Mengapa ada integral dengan cara substitusi? Nah, kita lihat contohnya langsung ya. Kalian disuruh menghitung integral dari 3 plus 6x pangkat 7 dx. Artinya di sini pangkat suatu fungsinya itu dalam artian lebih dari satu ya. Artinya kalian harus kalau misalnya manual, kalian harus menjabarkan sampai pangkatnya itu terurai. Nah, hal ini, integral dengan cara substitusi ini dibuat agar pengerjaan integralnya dapat dipermudah. Penyelesaiannya kita misalkan U itu pemisalan ya, 3 ditambah 6x. Nah ini tuh kita misalkan fungsi yang di dalam tanda kurungnya itu U, 3 ditambah 6x. Maka turunan dari U, nah diturunkan atau DU, nah kita turunkan yang ini terhadap x nya, 3 diturunkan jadi 0, 6x diturunkan jadi 6. Nah, dx karena tadi diturunkannya terhadap x ya. Maka dx-nya itu akan sama dengan 1/6 du. Artinya di sini du 6-nya pindah, yang tadinya kali jadi bagi. Nah, Ibu simpannya jadi terpisah ke sini ya. Jadi 1 karena di atasnya tidak ada angka atau ada angka 1 yang tidak tertulis, jadi 1/6 du. Nah, sehingga integral yang 3 plus 6x pangkat 7 dx ini kita misalkan yang dalam kurungnya ini U. Jadi integral U pangkat 7. Nah, kalau tadi dx karena di sini variabel x, sekarang karena sudah diganti dengan du, maka kita harus mengganti dx-nya dengan du. Nah, di situ kita ganti, substitusikan dx. Dx-nya di sini 1/6 du. Maka di sini 1/6 du. 1/6-nya merupakan koefisien yang tidak mengandung U, maka kita bisa simpan di depan. Jadi 1/6 integral U pangkat 7 du. Nah, karena sudah satu variabel U, maka di sini kita integralkan yang U pangkat 7-nya berarti 1/8 U pangkat 8 plus C, karena di sini integral tak tentu. Maka hasilnya 1/48 U pangkat 8 ditambah C. Dan ingat, di akhir U-nya kita harus ganti lagi. Karena tadi adalah U-nya itu 3 plus 6x, maka di sini 1/48 3 plus 6x pangkat 8 plus C. Begitu. Jadi ini tujuannya untuk memudahkan. Kemudian bagaimana kalau misalnya di luar tanda kurung juga terdapat variabel x-nya. Nah, contohnya yang ini. Misalnya, kita misalkan ya, tetap yang di dalam kurung x kuadrat min 4x, maka du-nya, nah ini turunkan terhadap x, 2x dx, karena min 4 diturunkan terhadap x 0. Sehingga dx-nya 1/2x du. Ya, ingat yang tadi ya, yang pindah ruas kali jadi bagi. Sehingga, nah kita ganti yang dalam kurung itu menjadi u. 2x-nya yang ini ya. 2x, dx-nya kita ganti dengan 1/2x du berdasarkan tadi penurunannya. Nah, karena terdapat 2x dan 2x dibagi 2x itu hasilnya 1, maka sisanya tinggal U pangkat 3 du. Nah, setelah diintegralkan 1/4 U pangkat 4 ditambah C. Berarti 1/4 U-nya kita ganti dengan x kuadrat plus 4 pangkat 4 plus C. Jadi kalaupun misalnya ada fungsi x yang di luar tanda kurung, biasanya itu bisa dibagi saat dx-nya sudah ditemukan terhadap du. Begitu. Nah, kalau integral parsial ini ada rumusnya. Artinya di sini ada x di luar tanda kurung, tapi kita juga bisa mengerjakannya menggunakan integral parsial ya. Nah, ini juga sama Bu, bisa dikerjakan pakai integral parsial, iya bisa, tapi ini akan berulang untuk di sini karena di sini nah kalau yang ini kan
di luarnya itu ada 2x-nya ya, nanti di sini akan sangat panjang gitu, jadi lebih mudah pakai yang substitusi. Ini juga sama ya, kita misalkan u-nya x, karena di luar nih x, du-nya dx, dv-nya kita ambil yang pangkat fungsi yang ada pangkatnya sampai dx-nya, x plus 4 pangkat 5 dx, sehingga v-nya adalah integral dari fungsi di atas ya. Ingat, karena integral dan turunan itu saling berhubungan. Nah, jadi di sini x plus 4 pangkat 5 dx setelah diintegralkan hasilnya 1/6 x plus 4 pangkat 6 ya. Nah, kemudian kita masukkan saja karena u-nya ada tadi, u-nya x, v-nya 1/6 x plus 4 pangkat 6. Integral v-nya ini juga ya, 1/6 x plus 4 pangkat 6 dx. du-nya di sini sama dengan dx. Nah, nanti kalau misalnya du-nya di sini 2x dx, nanti di sininya juga dituliskan 2x dx ya, dan seterusnya. Ini tinggal dirapihkan. 1/6 x plus 4 pangkat 6 dikurangi 1/6 ini koefisien awal, 1/7 nya dari hasil integral tambah c. Jadi hasilnya 1/6 x plus 4 pangkat 6 dikurangi 1/2 x plus 4 pangkat 7 ditambah c. Nah, itu untuk yang parsial. Nanti jadi kalian harus hati-hati apa yang harus kalian lakukan jika ditemukan yang fungsi dalam integralnya itu ada 2 ya, 2 atau seperti perkalian, kemudian yang pangkatnya lebih dari 2 itu harus dilakukan penyederhanaan atau penyelesaian integralnya harus dilakukan dengan cara integral substitusi atau integral parsial. Oke, silahkan dipahami, ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan langsung. Terima kasih.